Sobat Sehati, Sobat Sehat Cempaka Putih. Selamat datang di podcast Si Sehat, komunikasi seputar kesehatan. Hari ini Sobat akan ditemani oleh saya Dr. Febrina yang menjadi moderator dalam podcast hari ini. Gimana nih kabarnya yang menonton channel YouTube ini? Semoga Sobat semua dalam keadaan sehat selalu ya. Dan di kesempatan ini kita akan membahas topik yang sedang hangat-hangatnya, yaitu tentang PIN polio. Jadi kita akan mengupas tuntas tentang PIN polio yang akan ada narasumbernya, yaitu di samping kita sudah ada Dr. Wan Nedra Komarudin, spesialis anak. Selamat siang, Dok. Selamat siang. Sebelumnya saya akan mengenalkan narasumbernya terlebih dahulu. Dr. Wan Nedra Komarudin, spesialis anak ini adalah dokter spesialis anak, konsentrasi pada nutrisi dan tumbuh kembang anak ya, Dok ya. Lulus doktor dari UGM tahun 2018 dan dosen di bagian ilmu kesehatan anak Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi, praktek di Rumah Sakit Universitas Yarsi, Klinik DPR RI, dan Asomadiah Medicare Center. Nah, sebelumnya gimana nih, Dok, kabarnya hari ini? Baik, Iya, alhamdulillah. Terima baik. kasih saya udah diundang di Cempaka Putih ketemu dengan masyarakat Cempaka Putih yang tentu saja udah kenal ya dengan Yarsi. Saya dari Rumah Sakit Yarsi, nggak jauh juga dari Puskesmas ini. Baik, ya Dok. Terima kasih banyak Dok sudah hadir di Puskesmas Cempaka Putih ya Dok. Baik, langsung saja bagaimana nih Dok? Kita langsung. Iya, biar ini ya, biar besok tuh kita tanggal 23 Juli ya besok. 23 Juli, 3 Juli itu benar. masyarakat kita akan diberikan pencegahan oleh pemerintah agar tidak terjadi infeksi polio. Jadi besok itu ada pekan imunisasi polio. Ya, benar. Jadi Sobat Sehati sudah tahu ya, besok itu kita pelaksanaan langsung serentak tanggal 23 Juli untuk pemberian PIN polio ya. Jadi sebenarnya kita harus tanya-tanya terlebih dahulu ya, sebenarnya apa sih Dok polio itu dan seberapa bahaya sih polio Dok? Mungkin warga-warga Cempaka Putih atau warga sekitar yang lain masih banyak yang belum tahu nih Dok, apa itu polio. Jadi polio itu adalah virus ya. Jadi virus bukan bakteri, bukan jamur, jadi dia virus. Nah, virus itu kalau kita bayangkan virus banyak, tetapi polio ini sangat sangat berdampak yang sangat mematikan virusnya. Jadi kita harus hati-hati. Oleh sebab itu nggak boleh ada polio di negara kita supaya kita betul-betul sehat, punya anak yang mempunyai generasi yang akan datang menuju Indonesia sehat itu semua sehat-sehat gitu. Karena memang kalau polio ini kita ada pasien polio, kita terbayang oleh kita ada seorang anak yang kakinya satu tidak bisa bergerak atau disabilitas ya. Jadi dia termasuk disabilitas, kemudian dia nggak bisa bergerak, terus kakinya kecil satu. Nah, itu yang terbayang oleh kita. Oleh sebab itu sangat bahaya sehingga kita harus hindari polio ini. Dan sebetulnya Indonesia itu sudah bebas polio sejak beberapa tahun yang lalu, tapi sekarang masih ada beberapa kasus di Papua, kemudian beberapa kasus ya sehingga Jakarta pun harus ikut apa namanya PIN ketika sekarang ini. Gitu. Ini udah periode yang kedua untuk PIN yang outbreak ini. Nah, benar ya Dok ya, polio itu benar-benar sangat berbahaya ya Dok ya. Jadi benar-benar sangat penting sekali untuk pemberian vaksin polio. Hmm. Ya, sebenarnya polio ini bisa disembuhkan nggak sih Dok? Nggak bisa ya, nggak bisa disembuhkan karena dia punya sequelae. Sequelae itu apa ya? Punya gejala sisa yang sangat mengerikan. Tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi dia punya apa namanya, dampak pada anak itu yang mematikan, kemudian akhirnya dia dengan menjadi seorang yang disabilitas gitu. Hmm, Jadi makanya kita khawatir dan takut, oleh sebab itu nggak boleh ada polio di Indonesia. ya. Berarti benar-benar polio itu
sebenarnya tidak bisa disembuhkan ya, Dok. Jadinya kita harus memberikan pencegahan dengan pemberian pin polio ya, Dok, ya? Baik. Sebenarnya siapa saja sih, Dok, yang beresiko untuk tertular virus polio ini, Dok? Ya, balita yang menjadi concern kita untuk polio. Jadi bawah 5 tahun, bisa 6 tahun juga kadang-kadang. Oleh sebab itu, yang polio sekarang ini kita fokuskan kepada anak-anak 0 sampai 7 tahun. Jadi, 6 tahun 11 bulan 7. dan di bawah 7 tahun, kita akan berikan, eee, vaksin polio tetes besok, mulai besok. Iya, betul. Iya, berarti benar ya. Jadi Sobat Sehati, untuk pemberian vaksin ini di usianya itu adalah 7 tahun, 11 bulan, 29 hari ya, Dok? Berarti nanti untuk anak-anak yang di bawah 7 tahun, 11 bulan, 29 hari, nanti bisa diberikan pemberian tetes polio ya, Dok? Kemudian bagaimana sih, Dok, virus, penyebaran si polio ini bisa menyebar dan bagaimana sih cara pencegahannya, Dok? Mmm. Mungkin warga-warga pada mau tahu nih, Dok, gimana cara mencegahnya, Dok? Ya, jadi, pencegahan polio, jadi poliomielitis bisa kita cegah dengan cara vaksinasi jelas ya. Vaksinasi, kita berikan vaksin, bisa vaksinnya itu oral, artinya ditetes, bisa juga yang injeksi. Nah, bagaimana pencegahan supaya jangan terjadi polio dan bagaimana penyebarannya, jadi kita fekal oral ya, jadi, bahaya itu ada, jadi virus polio itu ada di feses. Jadi feses, ya jelas tidak boleh, doli ya, modal dikali gitu ya. Apalagi tuh istilah-istilahnya masyarakat ya. Jadi nggak boleh, buang air sembarangan. Oleh sebab itu, sudah ada kamar mandi yang, bisa dibersihkan. Kemudian, nanti si polio itu bisa juga ada di dalam droplet atau, dahak-dahak yang ada yang dibuang oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab tadi. Sehingga, kita dengan debu itu bisa terhirup masuk ke dalam tubuh kita, kemudian dia menyebar sampai ke otak bisa, kemudian melalui persarafan kita juga bisa sampai ke kaki dan tangan sehingga nggak bisa bergerak itu bisa ya. Bisa jadi, kalau kita lihat gejala polio bisa yang mengakibatkan paralisis. Jadi dia betul-betul, apa namanya, tidak tidak berfungsi nih, persarafan sehingga nggak bisa bergerak. Ya, bisa juga kalau seandainya polionya nggak ganas sih dia mungkin cuman demam, batuk, pilek seperti virus biasa gitu ya. Iya. Berarti sudah mendengar ya Sobat Sati bagaimana si polio ini bisa menyebar dan pencegahannya seperti apa, Sobat Sati sudah paham sekali ya. Nah, sebenarnya boleh nggak sih Dok, anak-anak itu yang sakit itu diimunisasi polio yang sakit? Mhm. Jadi kalau dia sakit berat, stop, jadi nggak boleh, sehat dulu. Kalau dia sakit berat, umpamanya muntah, dehidrasi, ya jangan dulu. Demam, ya nggak boleh. Tapi kalau cuman pilek-pilek, nggak demam, apa namanya, tidak demam, tidak ada tampak gejala yang berat yang sekiranya mengganggu vaksin polio itu nanti masuk ke dalam badannya dia, nggak masalah. Jadi batuk-batuk pilek, apalagi kalau kita tahu dia alergi ya, alergi terhadap umpamanya dingin gitu kan. Jadi kalau masuk ke ruangan dingin ya otomatis dia akan seperti orang yang sakit. Dan dia nggak demam tuh nggak masalah. Jadi ibu-ibu boleh bawa ke lokasi di mana di sana ada pemberian vaksin polio. Oke, tuh Sobat Sati makin mengerti lagi kan ya, apa yang dijelaskan oleh dokter tadi. Oke, jadi sebenarnya kalau sudah diimunisasi itu Dok, bisa nggak dia terkena polio Dok? Kan dia sudah imunisasi nih Dok, terus bisa nggak ya Ya, Dok kena polio? bisa saja, tetapi karena dia sudah divaksin, maka dia tidak berat. Oh, Maka dia tidak berat. Jadi kita kalau kita umpamakan 10 10 itu bisa memberikan, apa namanya, memberikan tidak terjadi polio 10 umpamanya. Nah, sedangkan kita baru punya 5. Nah, kan kurang 5 lagi. Nah, untuk supaya bisa memberikan pencegahan 10 itu oleh itu kita bisa ulang vaksinasi ini. ya baik.
Jadi sudah makin jelas lagi ya Sobat Sehati ya. Jadi, Dok, sebenarnya kenapa sih harus 2 tetes, Dok? Kenapa nggak 1 tetes aja gitu dikasih pin polionya serentak gitu, Dok? Ya, 2 kali pemberian itu, 2 kali 2 pemberian kali. ya maksudnya ya kali ya? 2 iya, Heeh, 2 pemberian 2 ya, kali dan 2 pemberian. tetes juga Ya, gitu. jadi, kita tahulah bahwa kita kan, anak-anak kan mungkin ada air liur, jadi mungkin supaya efektif dosisnya itu ya mungkin diberikan sesuai, petunjuk tadi. Ya, betul. Ya, Sobat Sehati makin jelas ya berarti ya. Nah, sebenarnya, pemberian pin polio ini, Dok, boleh nggak sih, Dok, diberikan bersamaan dengan vitamin A atau pemberian obat cacing? Itu sebenarnya boleh nggak sih, Dok? Boleh aja, yang penting tidak mengganggu efektivitas vaksin. Itu Benar. yang umpamanya kalau seandainya ada pasien-pasien atau, anak-anak kita memang saat ini sedang menggunakan prednison ya. Prednison itu steroid ya, Mhm. yang bisa mengganggu imunitas. Dia memang sedang sedang penyakit, apa umpamanya sindrom nefrotik atau umpamanya yang apa namanya, ada bengkak di badan, ginjal lah, kelainan ginjal yang saat itu sedang menggunakan steroid, nah itu memang tidak boleh. Tapi kalau seandainya vitamin A ya nggak apa-apa. Mmm. Vitamin A atau hal-hal yang tidak kita tidak ragukan bahwa vaksin itu, terganggu ya nggak masalah. Baik. Jadi, untuk pemberian pin polio ini sebenarnya masih boleh bersamaan ya, Dok, dengan pemberian vitamin A ya, Dok? Boleh sih. Kalau untuk efek sampingnya, Dok, yang biasanya sering terjadi setelah pemberian pin polio biasanya apa ya, Dok? Jadi bisa ya, karena ini, oral, bisa aja dia jadi demam, bisa, tapi kalau ya mudah-mudahan sih tidak berat. Silahkan aja menggunakan parasetamol, tetapi jangan disamakan dengan pemberian vaksin DPT yang memang sudah ada kemungkinan menjadi demamnya gitu ya, sudah secara riset sudah dinyatakan bahwa ini memang akan demam gitu. Tapi polio ini kadang-kadang bisa mengakibatkan demam, sehingga nggak usah memberikan parasetamol dulu baru Iya. flu gitu. Jadi artinya nggak perlu agresif lah gitu. Tapi bisa ya kemudian dia jadi lemes, bisa. Nah itu, apabila nanti setelah mendapatkan vaksin polio ternyata dia lemas kakinya, nggak bisa jalan, ya, lumpuh, layu yang kita akan lihat. Nah, itu cepat-cepat ke puskesmas. Cepat-cepat ke puskesmas atau ke dokter anak yang ada di sekitarnya untuk kemungkinan efek samping dari pemberian vaksin polio tadi. Mmm. Baik, berarti benar-benar kalau misalnya ada yang merasa setelah di pemberian vaksin itu tiba-tiba lumpuh layu, itu segera dibawa ke puskesmas terdekat ya, Dok? Ya. Gitu. Begitu Sobat Sehati, gimana? Sudah jelas belum penjelasan dari Dokter Wan? Oke, sepertinya sudah selesai pertanyaan dan sudah menjawab dengan jelas dan lengkap ya, Dok, pertanyaannya semua ya. Jadi Sobat Sehati pasti sudah paham dengan apa yang dijelaskan oleh Dokter Wan tadi ya. Nah, itulah informasi lengkap tentang PIN polio ya Sobat Sehati. Jadi mari kita terus mendukung upaya-upaya untuk mencegah polio dan setiap vaksinasi adalah langkah kecil berarti menuju dunia yang lebih sehat bagi kita semua. Dan jangan lupa untuk segera bawa anak Anda untuk mendapatkan 2 kali pemberian tetes. Yang pertama itu bisa kita dapatkan di Puskesmas Cempaka Putih, bisa didapatkan di Pustu, itu bisa di Puskesmas Pembantu Rawasari, Cempaka Putih Timur, atau Cempaka Putih Barat ya. Kemudian kita bisa dapatkan di Posyandu, TK, SD, kemudian PAUD, atau pos imunisasi lainnya. Kemudian kita juga membuka Dok di apartemen Green Pramuka Tower Pino, Dok, dan ada di mall juga, di Mall Green Pramuka ya, Dok. Nah, semua ini akan diselenggarakan 2 putaran. Jadi putaran pertama itu akan berlangsung di tanggal 23 Juli sampai 29 Juli. Dan putaran kedua akan berlangsung di tanggal 6 sampai 12 Agustus 2024. Oke, terima kasih banyak ya, Dok. Sama-sama. Dokter Wan Nedra Komarudin, spesialis anak yang sudah memberikan ilmunya nih kepada Sobat Sati semua ya.
pasti sudah, waduh, pada senang semua nih Dok, pasti ngelihat podcastnya Dok. Ih. Nah, jangan lupa subscribe dan bagikan podcast ini kepada seluruh keluarga semua ya, dan menyebarkan kesadaran tentang pentingnya untuk melakukan vaksinasi PIN polio. Kami akan kembali dengan topik kesehatan yang lainnya dalam episode mendatang. Jadi sampai jumpa dan selamat menjaga kesehatan. Terima kasih.